Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabilita Lita, NIM 23505100099. Akan menjelaskan jawaban dari matkul akuntansi perpajakan. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan persediaan menurut SAK etap. Nah, dalam SAK etap yang diatur dalam IAI, persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dalam proses produksi untuk kemudian dijual atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja. Soal yang kedua yaitu dari jenis persediaan, sebutkan perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan industri. Nah, untuk pengadaan barang oleh usaha perdagangan seperti pasar swalayan dan grosir dimaksudkan untuk dijual kembali, sedangkan pengadaan oleh usaha industri dimaksudkan untuk diolah menjadi barang jadi sebelum dijual. Lalu perbedaan sistem pencatatan persediaan yang Anda ketahui yaitu menurut Wegan, Kimmel, dan Keisel, ada dua sistem yang dikenal dalam pencatatan persediaan yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Untuk sistem periodik, setiap pembelian dicatat dalam akun pembelian dan penjualan. Secara dalam akun penjualan, perusahaan tidak mencatat secara detail harga pokok dari persediaan barang dagang yang dimiliki perusahaan Lalu perusahaan menentukan HPP hanya pada saat akhir periode akuntansi. Sedangkan dalam sistem perpetual, setiap pencatatan dilakukan secara terus-menerus, di mana setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan. Perusahaan mencatat secara detail harga pokok dari setiap persediaan barang dagang yang dijual dan dibeli perusahaan untuk menentukan HPP setiap kali transaksi penjualan terjadi. Selanjutnya yaitu jurnal nomor 8. Nah, ini ya. Untuk tanggal 1 bulan 1 itu saldo persediaannya 300 unit dengan harga per itemnya yaitu per unitnya yaitu 2000, jadi total keseluruhannya adalah 600.000. Pada tanggal 2 bulan 4 melakukan pembelian 200 unit dengan harga per unitnya 2.250, sehingga saldonya yaitu 300 unit dikali 2000 sama dengan 600, lalu 200 unit dikali 2.250 sama dengan 450.000. Lalu pada tanggal 25 bulan 5 melakukan penjualan yaitu 400 unit dengan harga per unitnya yaitu 3.500, sehingga tersisa 100 unit dengan harga per unitnya 2.250.000 yaitu 225.000. Lalu tanggal 20 bulan 7 melakukan pembelian yaitu 150 unit dengan harga per unitnya 2.500. Untuk saldo persediaannya yaitu 100 unit dikali 2.250, lalu 150 unit dikali 2.500. Pada tanggal 21 bulan 10 itu melakukan pembelian lagi sebesar 125 unit untuk harga per unitnya 3.500. Untuk saldo persediaannya seperti yang sudah tertera. Yang terakhir yaitu pada tanggal 2 bulan 11 yaitu melakukan pembelian lagi 200 unit dengan harga per unitnya yaitu 2.600, sehingga diperoleh totalnya yaitu 1.557. Lalu harga
metode harga pokok penjualan HPP yang tidak diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan mungkin adalah metode FIFO, terutama jika mengakibatkan hasil pajak yang tidak sesuai atau distorsi dari harga yang wajar. Metode yang sesuai mungkin bisa menggunakan metode rata-rata. Dengan menggunakan metode rata-rata, HPP dihitung dengan cara mencari rata-rata harga dari semua persediaan yang ada, sehingga HPP yang dihasilkan akan lebih stabil dibandingkan metode FIFO yang dapat memberikan fluktuasi berdasarkan harga yang lebih tua atau yang lebih tinggi gitu. Nah, lalu untuk soal nomor 10, pada tanggal 1 bulan 1 itu unitnya yang di saldo awal ya itu 1000 unit dengan harga 4000, sehingga total saldonya itu 4 juta. Lalu pada tanggal 12 bulan 2 unitnya itu 1500 dengan harga 5000, itu melakukan penjualan dengan total 7.500.000. Lalu pada tanggal 21 bulan 3 itu melakukan penjualan dengan unitnya 2200 dengan harga per unitnya 6000, sehingga total penjualannya yaitu 13.200.000. Lalu pada tanggal 11 bulan 6 melakukan pembelian dengan jumlah unitnya 150 dengan harga 5.500. Lalu tanggal 9 bulan 8 melakukan pembelian lagi dengan 2.300 unit dengan harga per unitnya yaitu 4.500. Lalu yang terakhir tanggal 21 bulan 9 itu melakukan penjualan dengan 500 unit dengan harga per unitnya 7.500, sehingga totalnya yaitu 11.725.000. Lalu untuk tanggal 11 yaitu persediaan barang dagang awal yaitu 85.000, pembeliannya 104.250, ongkos angkut pembeliannya 9.000, retur pembeliannya 8.500, potongan pembeliannya 7.000, sehingga totalnya yaitu 80.000. Lalu persediaan yang selamat itu 32.500, sehingga HPP yang dihasilkan yaitu 132.000, jadi 200 dari 132.000 yaitu 26.500. Untuk penjualannya itu 100.000, retur penjualannya 1.775, potongan penjualan 8.275. Lalu penjualan bersihnya yaitu totalnya 110.000. Jadi 15% dari 110.000 adalah 16.500. Soal yang terakhir, soal yang ke-12, persediaan akhir. Cara mencari persediaan akhir yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi penjualan. Nah, persediaan awalnya yaitu 40 juta ditambah pembeliannya yaitu 60 juta, lalu penjualannya yaitu 6 juta ditambah 3 juta tambah 6.750. Lalu hasilnya yaitu 100 juta dikurangi 15.750.000, lalu hasilnya persediaan akhir yaitu 84.250.000. Nah, sekian hasil saya. Selebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.